Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan dan pagi ini insya Allah kita nambah 4 ayat insya Allah. Siap 4 ayat Pak Isra? Siap ya. Barangkali nawar, biasanya ibu-ibu yang suka nawar ini. Tapi kali ini nggak nawar kayaknya ibu ya. Baik. Di ayat 7, ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya bagimu dari Allah memberikan pada kita, pada Rasulullah dan pada umatnya dan pada seluruh manusia, fin nahari, di waktu siang, sabhan tawila. Allah memberikan kesibukan buat kita, kesibukan yang banyak ya. Termasuk pekerjaan yang sekarang kita jalani itu adalah laka, Allah yang berikannya. Ya kan? Allah memberikan pada siapa yang Allah kehendaki, Allah mengambilnya dari siapa yang Allah kehendaki. Maka kalau kita sekarang masih punya aktivitas yang produktif, ya, kita masih bisa bekerja, maka cintailah pekerjaan kita yang halal, ya, yang bermanfaat, karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan bagi kita untuk mencukupi diri kita dan keluarga tentunya. Nah, kemudian apa? Wadhkuris, dan ingatlah, ya, wadhkuris marabbik, dan sebutlah nama Tuhanmu, berzikirlah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Jadi selama siang hari jiwa kita, perasaan kita, otak kita, tenaga kita itu kita forsir untuk bekerja, ya kan? Luar biasa, kita bersinggungan dengan banyak kesibukan, dengan banyak orang, luar biasa. Pasti capek, pasti letih, pasti lesu, ya kan? Di saat malam harilah itu kita menggenapkan kembali energi kita. Di saat malam hari itulah kita kembali menguatkan tasdidun niyah, memperbarui niyah, tasdidul iman, memperbarui iman, ya, tasdidul quwah, memperbarui kekuatan kita, supaya apa? Besok pagi kita kembali bersemangat dengan membawa apa? Energi iman, ya, energi akal dan jiwa yang kuat. Inilah namanya apa? Keseimbangan, ya. Jadi jangan sampai kita ini kemerungsung, badannya nampak kuat, nampak luar biasa, tapi apa? Jiwanya kosong, ya. Dan jangan kemudian jiwanya yang dikuatkan saja, tapi kemudian apa? Tidak digunakan untuk apa-apa, ya. Ini juga nggak benar, ya. Kelebihan energi juga nggak bagus, ya. Harus dialirkan. Jadi kuat jiwa dan raga, kuat lahir dan batin, ya. Jangan sampai tenaga fisik kita ini kita forsir dan kita tidak memperhatikan kebutuhan jiwa kita itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan wadhkuris marabbik, dan sebutlah nama Tuhanmu, berzikir, ya. Dalam tafsir diterangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir, ya. Dan zikir ini adalah satu kekuatan yang luar biasa bagi seorang muslim. Dan sebaik-baik zikir itu adalah tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Dan yang kedua, di sini ada dua bagian. Yang kedua, wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Maka ini menjadi peringatan buat kita. Ada juga yang mengartikan bahwasanya apa? Wa tabattal ilaihi tabtila, maksudnya adalah akhlis lahu fil ibadah. Ya, benar-benar ikhlaskanlah dirimu dalam ibadah. Ada dua makna tabattul. Ada dua makna tabattul. Makna yang pertama adalah yaitu mencurahkan hati sepenuhnya dalam ibadah, yaitu ikhlas. Setiap ibadah yang dia lakukan ikhlas. Nah, ini yang benar. Ada tabattul yang salah, yaitu apa? Mencurahkan dirinya semuanya untuk ibadah dan sampai secara berlebihan, sampai dia nggak mau makan, nggak mau minum, nggak kawin, apalagi itu, ya, dan meninggalkan dunia semuanya, bertapa, gitu, sampai nggak mau. Ini juga nggak benar. Ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam, ya kan? Makanya ketika Nabi SAW
menerangkan tentang berbagai macam keutamaan dan kelebihan, maka ada sebagian sahabat yang ngobrol, saya akan ibadah dan saya tidak akan berhenti, saya akan puasa dan saya tidak akan berbuka, saya akan beribadah terus dan saya nggak mau nikah. Nabi dari balik rumahnya itu mendengarnya tersenyum. Kemudian Nabi keluar dari kamarnya menjumpai para sahabat yang saling bersemangat tadi itu. Beliau mengatakan apa? Ana asumu wa aftur. Saya ini Nabi Muhammad, aku puasa, tapi saya juga berpuasa, tapi saya juga berbuka puasa. Bukan berarti karena kelasnya Nabi puasa terus nggak buka gitu. Saya puasa, saya buka. Ya wa aqumu anam, saya sholat malam tapi saya juga tidur. Tidak kemudian sepanjang malam sholat terus. Saya juga tidur. Ada sebagian malam saya untuk tidur, ada sebagian malam saya untuk ibadah. Wa ana atazawwajun nisa. Nah, saya juga kawin. Saya juga nikah, bahkan istri Rasulullah lebih daripada satu, ya 9 atau 11. Maka Nabi mengatakan apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak suka dengan jalanku, dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Nabi menyelesaikan orang yang kemudian tabatul, ya, berlebihan dalam akhirat, berlebihan dalam ibadah sampai dia mengabaikan urusan duniawi. Nah, itu ya. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini yang diterangkan oleh para ulama adalah akhlis lahu fil ibadah, ya kan? Curahkan diri sepenuhnya kita dalam ibadah dan ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya wa tabattal ilaihi tabtila. Bukan berarti kemudian ini kita jadikan dasar untuk menceraikan diri kita daripada pernak-pernik dunia. Itu tidak benar. Itu ya. Oleh karena itu dalam hadis qudsi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai sekalian manusia, tafarragh li'ibadati, kalau kamu ibadah maka beribadahlah sepenuh hati, ikhlas, amla sadraka ghina, maka aku akan penuhi jiwamu dengan kecukupan, wa asuddu faqrak, dan aku akan jauhkan dirimu daripada kemiskinan dan kefakiran, aku akan cukupi kebutuhanmu, ya. Jadi itu sudah janji Allah. Kalau kita ini ibadah sepenuh hati, maka insya Allah menjadi kewajiban bagi Allah untuk mencukupi diri kita. Wa illa, tapi kalau kita nggak mau ibadah, atau ibadah tapi tidak sepenuh hati, atau ibadah hanya sekedar ibadah nggak ikhlas karena Allah, amla iyadaka sughlan, Allah akan memberikan kita suatu kesibukan yang begitu mengikat dan menjerat leher kita sampai kita nggak sempat ngapa-ngapain, ya. Saking sibuknya nggak sempat makan, sampai sibuknya nggak sempat nikah, sampai sibuknya nggak sempat jalan-jalan misalkan, ya. Saking sibuknya ini. Walam asuddu faqrak, tapi kita masih diliputi dengan pakaian kefakiran dan kemiskinan, masih susah hidupnya. Padahal sudah, ya, hidup mati. Padahal sudah banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kenapa? Ada faktor langit yang kita lupakan. Ya kan? Ada faktor langit yang kita lupakan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Itu. Maka bekerjalah, tapi jangan lupa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ayat yang pertama. Rabbul masyriqi wal maghrib. Kenapa kita perlu ibadah kepada Allah? Kenapa kita perlu sepenuh hati ibadah kepada Allah? Karena Allah lah Rabbul masyriq, yang menciptakan, memiliki dan mengatur segala apa yang ada di timur, wal maghrib, dan segala apa ciptaan yang ada di barat. La ilaha illahu, dialah Allah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Fattakhidhu wakila, ya, maka jadikanlah Allah Subhanahu wa taala wakil dalam hidupmu. Maksudnya adalah bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Burayu, ya,
Jangan sampai kita salah tawakal. Tawakal kepada suami kita, tawakal pada istri kita, tawakal pada jabatan kita, tawakal pada harta kita, tawakal pada pekerjaan kita, tawakal pada geng kita. Ya toh? Atau tawakal kepada yang lain. Tawakal pada ilmu kita, usah aku pintar kok, tenang ya. Gitu. Keluargaku besar aja kok. Salah. Ya apalagi tawakalnya kepada jin, pada dukun dan sebagainya. Kan sudah didahului sama Allah, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, yang menciptakan semua yang ada di barat, yang menciptakan semua yang ada di timur, mengaturnya dan memilikinya itu adalah Allah. Maka yang pantas untuk kita gantungkan diri kita kepada Dia adalah siapa? Siapa, Bu? Allah, ya kan? Allah yang menciptakan, mengatur, memberikan rezeki kita semua. Jangan kita gantungkan tawakal kita pada selain Allah. Ya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Itu doanya. Ya Allah, ini doanya Nabi Ibrahim ya. Makanya Nabi Ibrahim itu dibakar itu enggak mempan ya. Karena apa? Tawakalnya itu 100% sama Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna, ya Allah, kepadamu sepenuhnya aku tawakal. Wa ilaika anabna, dan kepadamu kami kembali. Wa ilaikal masir, dan kepadamu kembali semua apa yang kami miliki. Fasbir ala ma yaqulun, wasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah. Ini perintah Allah, tentunya juga perintah juga untuk kita semua. Dan bersabarlah ala ma yaqulun, dengan semua statement jelek, negatif dari orang-orang kafir itu kepada engkau. Kita tahu Nabi Muhammad itu apa? Difitnah penyihir, difitnah orang gila, difitnah penyair, ya kan? Dan lain sebagainya, stigma-stigma negatif. Allah perintahkan apa? Sabar. Wahjurhum hajiran jamila, sudah, tinggalkan mereka, abaikan mereka dengan cara yang baik, ya kan? Abaikan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar. Sabar itu kata para ulama adalah nisful iman, ya, separuh keimanan, ya kan? Dan sabar itu ada sabar dalam kebaikan, ya, sabar untuk ibadah, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu macam-macamnya. Adapun tingkatan sabar itu ada 3. Sabrul isti'anah, sabar dalam rangka menunggu pertolongan Allah, sabar ngempet ya supaya ditolong oleh Allah. Ya, ada juga sabar tingkatan yang kedua, namanya sabrul mahabbah. Sabar untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Untuk mendapatkan cintaan dari Allah. Ada tujuannya kita sabar. Tapi ada lagi yang lebih tinggi, yaitu sabrul ibadah. Ya kan? Sabar bukan lagi untuk menunggu pertolongan Allah, tidak lagi untuk mengharapkan cinta Allah, tapi karena Allah perintahkan kita, wis. Allah perintahkan kita sabar, ya sabar, wis. Ini namanya as-sabru fillah. Ya, sabar tanpa syarat. Istilahnya gitu ya. Sabar tanpa syarat. Itu yang paling tinggi. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan abaikan komentar-komentar negatif, jangan terpancing. Wahjurhum hajran jamila. Kenapa? Hakikatnya kalau ada orang itu komentar negatif sama kita, menfitnah, menuduh kita, menghibah kita, yang rugi siapa? Kita atau orang tersebut? Orang tersebut. Makanya Nabi mengatakan apa? Wahal yukabbun nasu finnari illa hasaidu alsinatihim. Mana ada orang itu dimasukkan, ditelengkupkan wajahnya ke neraka kecuali karena apa? Sebab lidah mereka. Jadi biarin, ya kan, mulut dia sendiri yang akan menarik dia hingga ke neraka. Wahjurhum hajran jamila. Wadharni, dan biarkan saya, wal mukadzibina ulin ni'mah, untuk memberikan pelajaran orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran. Ulin ni'mah, di mana mayoritas mereka adalah orang-orang yang kaya, orang yang nikmatnya berlebih, terlalu sehat sampai nggak pernah sakit, ya kan, terlalu kaya sampai nggak pernah merasakan susah,
selalu mendapatkan jabatan yang tinggi, nggak pernah merasakan hidup sebagai seorang rakyat, ya toh? Akhirnya dia sombong. Makanya kebanyakan orang yang sombong itu adalah orang yang diuji dengan dunia yang melimpah. Itu ya. Ulin na'mah wa mahilhum apa? Wa mahilhum qalila. Tunggu sebentar. Sebentar lagi orang-orang sombong yang banyak nikmat itu akan segera diambil nikmatnya oleh Allah dan dia akan ditelungkupkan dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama. Kita ini sehat lama atau enggak? Enggak lama, Bu. Ya hidup kita ada berapa tuh? Paling maksimal ya 60 sampai 70 tahun, ya toh? Setelah itu semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang pernah kita miliki. Harta yang banyak, Bang, kita punya triliunan. Ketika kita mati, kita bawa enggak? Kan enggak. Tapi masalahnya 1 triliun yang kita miliki tadi, itu semua diminta pertanggungjawabannya. Per rupiahnya untuk apa? Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi itu ya, umat Islam itu punya perspektif tersendiri dalam masalah kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita hafalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. 1 2 3 dan terus mengingat nama Tuhanmu, terus berzikir pada Allah, terus baca Quran, banyak berzikir. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. 1 2 Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. 1 2 Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. 3 Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi wal maghrib, karena dialah Allah Tuhan yang menciptakan, memiliki dan mengatur seluruh ciptaan yang ada di penjuru timur dan seluruh ciptaan yang ada di penjuru barat. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Fattakhidhu wakila, maka bertawakallah hanya pada Allah, tawakal yang sempurna. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa 2 Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Satu. Dua. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا. Tiga. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا. Wasbir, dan sabarlah, ala ma yaqulun, atas ucapan-ucapan negatif yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajran jamila, abaikan, ya, abaikan, tidak perlu dibalas, ya, tidak semua ucapan itu harus dibalas. Justru dalam Islam itu adfi'il sayyi'atal hasanah, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Satu. Dua. Wasbir ala ma yaquluna وذرني والمكذبين أولي النعمة. Satu. Dua. Tiga. وذرني والمكذبين أولي. Wadharni, maka biarkanlah aku, ya, menghukum wal mukadzibin, para pendusta tersebut, oleh na'mah, yang notabene mereka orang yang banyak nikmat, ya. Tolong dicelupkan, Pak. Enggak iso apa. Ngedrop. Oh ya, siap. Cep. Matur suwun. وذرني والمكذبين أولي النعمة. Satu. أولي النعمة ومهلهم قليلا. Satu. Dua. Ulin na'amati wa ma'hilhum, orang-orang yang diuji oleh Allah, banyak nikmatnya, tapi mereka lalai, bahkan sombong. Wa mahilhum qalila, tunggu hukuman Allah sebentar lagi. Qalila, sedilungkas. Ulin na'amati wa mahilhum qalila. Satu. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Satu. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Satu. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة
النعمة ومهلهم قليلا.